Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini menghadirkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan maghfirahnya, dan kelak semoga kita semuanya dikumpulkan di jannahnya, amin Allahumma amin. Ikhwa fillah rahimakumullah, kajian pagi hari ini insyaallah kita akan mengkhususkan kajian tentang latar dari salah satu ibadah yang nanti kita kenal dengan kurban atau udhiyah, yang kemudian kita mengenal istilah tadhiyah atau pengorbanan atau sacrifice dalam bahasa Inggris. Kalau dalam akhlak Islam, kalau kita melihat level dari kebaikan seseorang itu, yang pertama adalah kalau orang lebih mementingkan dirinya sendiri tapi mau berbuat baik kepada orang lain. Ini level pertama. Katakanlah kalau saya punya uang 100, saya keep yang 70, saya kasih yang 30, ini kebaikan saya level pertama. Kalau mau naik lagi, apa yang saya miliki, yang saya senangi, saya juga harus mampu memberikan hal yang sepadan kepada saudara saya, kepada sesama muslim. Levelnya kedua, artinya kalau saya punya 100, 50 saya konsumsi, 50 saya kasih orang lain, 50-50, derajat kedua. Sebagaimana Rasulullah SAW bahkan menyebutkan orang itu tidak dianggap memiliki iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, itu level nomor 2. Level nomor 3 adalah untuk dirinya 30, untuk orang lain 70. Namanya ithar. Dia melebihkan saudaranya muslim, melebihi dirinya sendiri. Levelnya udah 3. Ada yang lebih hebat lagi, namanya tadhiyah. Karena dia berkorban. Karena dia jauh lebih lagi menguntungkan orang lain. Lebih hebatan lagi. Nah, kita bicara nanti udhiyah. Kita bicara akhlak Islam yang paling tinggi dalam kaitan kita berbagi kepada orang lain. Kita berbagi dengan orang lain. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini berat. Karena itu lihat contoh yang diberikan oleh Al-Qur'anul Karim berkenaan dengan orang yang melakukan udhiyah adalah manusia terbaik dalam sejarah, Abul Anbiya. Siapa beliau? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita nanti belajar dari sana. Tentu saya tidak akan bicara fikih kurban, itu bagiannya Ustadz Agung Cahyadi ya. Saya tidak bicara sana. Kita melihat nanti bagaimana Al-Quran menceritakan prosesi udhiyah itu, dan nanti kita ambil pelajarannya bagi diri kita masing-masing, sehingga semoga nanti menjelang Idul Kurban ini kita sudah melakukan persiapan yang hendak kita akan lakukan pada peristiwa Idul Adha atau kurban. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di banyak tempat di belahan dunia ada beberapa kejadian yang menarik untuk kita renungkan ya. Di Amerika Serikat baru-barusan ada seorang imam yang ditembak mati di tengah jalan. 2-3 hari yang lalu di Australia juga sempat ramai karena ada satu kelompok partai kebebasan yang mengolok-olok orang Islam, kelompok garis keras kanan Kristen yang berpakaian ala Arab, gamis, peci, dan menggunakan sajadah. Kemudian mereka masuk ke gereja yang berlagak sholat di dalam gereja,
mengumandangkan azan dalam gereja, karena mereka berharap, karena di Australia menarik, ada kelompok meskipun minoritas yang anti terhadap imigran, anti terhadap orang Islam. Mereka berharap memang kalau bisa jangan tumbuh Islam di Australia. Yang menarik makin growing. Tetapi tidak semuanya, dan sekian banyak kelompok orang di Australia yang juga sangat baik terhadap orang Islam. Di antaranya adalah gereja Anglikan yang respect dan bahkan memberikan persahabatan yang hangat kepada orang-orang Islam. Mereka ini marah dengan mengimitasi semacam ini. Saya tidak hendak cerita ini, tapi ini kita anggap saja sebagai latar bahwa hidup sekarang ini tidak mudah untuk sungguh-sungguh kita berislam. Baik kita hidup misalnya di negeri Islam atau di luar Islam. Tantangannya semua berat. Bagi kita yang hidup di negeri Islam, maksiat makin merajalela. Untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah SWT susah banget. Tidak saja musuhnya ada di dalam diri kita, tapi juga di luar diri kita. Kadang-kadang musuhnya tidak hanya maksiat, tapi tuntutan kerja dan segala macamnya. Begitu kita hidup di negeri yang bukan Islam tuh semakin banyak lagi. Belum Islamofobia, belum kita takut dianggap teroris dan segala macamnya. Lah, kenapa ini penting saya ungkapkan? Karena nanti dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam kita belajar bagaimana sih mestinya kita berislam. Karena contoh terbaik yang bahkan Al-Quran menganggap inilah contoh orang yang berislamnya benar, Islamnya 100%. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim. Ketika Allah menyuruh untuk berislam, beliau menyatakan, aslamna, kami Islam, kami pasrah ya Allah. Nanti kita belajar dari sana, dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Oke. Saya akan mengawali dari kisah di surat As-Saffat tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, dengan istrinya dan anaknya. Nanti kita akan melihat siapa Ibrahim dan segala macamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya dari syiahnya, nyanya bisa kembali kepada ada dua di kalangan para mufassir. Satu kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah kembali domir hu-nya itu kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan sesungguhnya dari syiahnya, saya belum terjemahkan dulu, dari syiahnya Nabi Nuh adalah Ibrahim alaihissalam. Oke. Syiah dulu, apa syiah itu? Syiah itu sebenarnya berasal dari kata, penggunaan kata awalnya al-hatab as-sighar, ya, kayu kecil yang biasanya dipakai untuk menghidupkan kayu yang besar agar kemudian muncul api. Jadi kalau kita bikin api unggun, kalau kayunya besar-besar kita tidak mungkin langsung bisa menghidupkan, kita butuh ranting-ranting kecil itu untuk dihidupin, baru nanti jadi api unggun itu. Lah kayu yang kecil itu yang merupakan bagian dari kayu yang besar itu namanya syiah. Lah orang Arab dulu menyebut syiah itu kayak gitu, ranting atau dahan yang kecil yang merupakan bagian dari dahan yang besar. Maka tidak mungkin ada ranting kecil itu kalau tidak ada batang yang besar itu karena dia satu bagian, namanya syiah. Lah dari kata itu kemudian diterjemahkan misalnya di berbagai kamus bahwa syiah maknanya dua, ai al-adba wal ansor, pengikut atau penolong, follower, ya kayak Twitter saja, followers, ya. Jadi namanya syiah. Jadi kalau ditanya syiahmu berapa, boleh, ya. Meskipun tidak followernya, karena itu salah satu makna dari kata syiah. Kemudian singkatnya syiah itu diterjemahkan oleh para ulama tafsir minimal siapa? Satu, orang yang manhaj hidupnya sama, way of life-nya sama, pola hidupnya sama. Satu, jadi kesamaan dalam manhaj, kesamaan dalam cara hidup. Yang kedua, kesamaan dalam ideologi, way of thinking, cara berpikirnya sama. Jadi kalau ada orang yang cara hidupnya sama, cara berpikirnya sama, satu ideologi,
maka dia disebut dengan Syiah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ini dengan merujuk kepada bahwa Nabi Ibrahim itu sama cara hidupnya, sama misinya, sama dia tidak bisa dilepaskan karena sama nanti ujungnya dia akan berdakwah mengajak Allah Subhanahu wa mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menggunakan kata Syiah. Tuh. Nanti kemudian kata Syiah menjadi satu kelompok tersendiri ya, yang sekarang banyak di Iran. Kita tidak bahas itu. Tapi awal makna literalnya Syiah begitu. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Jadi awalnya kayak begitu. Jadi Allah ingin menunjukkan dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu seperti bapak kedua kita. Bapak pertamanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi pada masa Nabi Ibrahim kan mati semuanya kemudian. Hanya orang yang berada di dalam perahu itu. Dan nanti dari perahu itu muncul beranak pinak kembali lagi. Dan salah satu anak pinaknya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itu jenengan sedoyo nggih turunane Nabi Nuh alaihissalam. Nuh mudun, Paimin, Ngatijo dan segala macam. Baru jadi kita ya misalnya ya. Itu yang pertama. Oke. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Allah menjelaskan Nabi Ibrahim adalah satu ideologi, satu perjuangan, punya misi yang sama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu tinggal di kota tua namanya Ur, masuk bagian Irak, sekitar 1800 sebelum Masehi kalau menurut Atlasul Quran. Wallahu a'lam. Dan nanti bayangkan sekarang ya, dari Irak nanti melakukan perjalanan ke Palestina. Ya, dari Palestina nanti melakukan perjalanan ke Bakka. Yang nanti Bakka itu berakhir menjadi Makkah, jadi kota Makkah. Itu perjalanannya Nabi Ibrahim. Tidak punya mobil, tidak punya apa-apa, tapi semacam itu. Jadi kalau jenengan cuman terus saja di Surabaya kalah sama Nabi Ibrahim. Ya. Tidak ada alasan. Bayangkan itu dari Irak ke Palestina, dari Palestina ke Mekah, perjalanannya Nabi Ibrahim. Bahkan meskipun riwayat ini tidak cukup kuat, Nabi Ibrahim itu rutin untuk maksudnya bukan tidak, kalau datang ke Mekah balik Palestina, Kanaan, Palestina, Mekah, Palestina berkali-kali. Nabi Ibrahim itu ngunjungin anaknya karena diletakin di anak dan istrinya di Mekah. Sementara sama istri yang Sarah tinggalnya di Palestina, nanti ngunjungin lagi ke Mekah. Para ulama tafsir bagaimana yang ngunjunginnya pakai apa ya? Kan jauh banget itu. Ada menyatakan Nabi Ibrahim naik buruk. Nah ini yang maksud saya lemah. Ada sekian banyak yang menyatakan karena bagaimana Nabi Ibrahim traveling dari Palestina dan itu rutin ngunjungin anaknya, yakni Nabiullah Ismail dan istrinya Hajar, orang Mesir, orang Kipti. Orang Mesir. Oke, kita lihat dulu. Ini Allah menjelaskan, nanti kita akan melihat dramanya ini. Dramanya. Yang nanti Allah ganti dengan apa? Dengan kibas, ya, wedhus kibas, ya, atau kambing kibas. Yang menurut para ulama tafsir namanya Jarir. Nah, jadi kalau ada kibas panggil saja, dia berarti Ibnu Jarir, ya, keturunannya Jarir, ya. Wallahu a'lam. Tapi dia adalah kambing kibas dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan belajar ke sana. Oke. Itu makna yang pertama, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. La Ibrahim idz jaa rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Rabb-nya biqalbin salim, dengan hati yang salim. Salim maknanya right heart, sound heart, clean heart. Hati yang baik, hati yang bersih, hati yang tidak ada kontaminasinya sama sekali. Free from all types of contamination. Nggak ada sama sekali, dia bersih, clean. Ya, karena dia clean maka dia sehat. Oke, Allah menjelaskan itu dulu. Nanti kita jadikan renungan.
setelah menjelaskan Nabi Ibrahim itu satu ideologi, cara hidupnya sama dengan Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah menyatakan Nabi Ibrahim datang kepada Allah dengan qalbun salim. Nanti kalau kita kepingin bagaimana ya cara menjadikan diri kita menjadi qalbun salim, tilulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ini sangat penting. Nanti kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi berguna apapun yang kita miliki, dari harta benda kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita, pangkat dan jabatan kita, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Yaumun la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita pingin punya hati yang bersih itu, agar nanti kita diterima oleh Allah, dimasukkan jannahnya, dapat keridoannya. Dari siapa kita belajar untuk bisa meraih qalbun salim? Ibrahim. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan sendiri, idz jaa rabbahu biqalbin salim. Nah, nanti ternyata qalbun salim itu nanti ada hubungannya dengan kurban. Nah, ini menarik, kita lihat sekarang. Kenapa Allah menyebut Nabi Ibrahim dengan qalbun salim? Karena Nabiullah Ibrahim tinggal di satu tempat, kerajaannya namanya Babilonia, Babil, dalam bahasa Arab namanya Babil, dan kita mengenal sebagai Babilonia, ya, Babilonia. Rajanya namanya Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri. Tidak ada satupun orang di situ yang menyembah dan mengakui Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kafir, semua orang musyrik, semua orang tidak ada yang mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim tetap sendirian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sendirian, dia tidak tercampur dengan budaya yang lain, dengan gempuran nilai-nilai yang berada di sekitarnya. Karena itu Allah menyatakan, Ibrahim, meskipun engkau tinggal di tengah-tengah lingkungan, di negeri yang tidak ada satupun orang mengagungkan Allah SWT, menyembah Allah SWT, tapi engkau bukan golongan mereka, engkau golongannya Nabi Nuh. Karena cara hidupmu, akalmu, hatimu, cara hidupmu, ideologimu sama dengan Nabi Nuh, tidak sama dengan orang-orang Babilonia. Karena itu wa inna min syi'atihi la Ibrahim. You bukan golongan meskipun kau tinggal di sana. Ini yang kita menarik, ya. Bagaimana bisa ada orang yang lingkungannya mboten karu-karuan, gak karu-karuan, tapi dia bersih. Tinggal di semua maksiat, depan rumahnya, belakang rumahnya, kaki rumahnya, lingkungannya, kotanya, negerinya, semuanya maksiat, tapi dia tetap iman kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena qalbun salim. Itu yang harus kita miliki nanti. Sehingga kalau kita menjadi generasi pengikut Nabi Ibrahim nanti, maka kita tidak akan bisa dikotori oleh apapun. Lingkungan boleh berubah, tapi kita yang justru menjadi perubah lingkungan. Kita yang justru menjadi agent of change. Kita yang melakukan perubahan, bukan kita yang diwarnai oleh lingkungan. Dan dari itu kita belajar nanti. Kita yang harus mewarnai. Orang Islam adalah orang yang mewarnai lingkungannya, bukan yang diwarnai oleh lingkungannya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim. Tapi nanti ada saatnya kalau kita berada di lingkungan itu dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lampu, cahaya yang diharapkan sinarnya bisa membuncah ke sekelilingnya sehingga kegelapan pelan-pelan memudar dan orang mendapatkan hidayah untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau lilin itu kemudian dipaksa oleh orang agar mati, lampu itu dipaksa oleh orang agar dia tidak ada lagi, dan satu pun tidak ada orang yang mau mendengarkan dakwahnya, dan dia hendak diusir dan segala macamnya sampai membahayakan hidupnya, maka boleh orang itu hijrah. Maka sebagaimana kata para ulama, kalau engkau berdiam di tempat yang tidak ada dokter untuk menyembuhkan tubuhmu dan tidak ada ulama yang menyehatkan rohanimu, tinggalkan negeri itu. Nah karena itu nanti ada kisah kenapa Nabi Ibrahim bilang inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nanti pergi. Tetapi kapan? Setelah dibakar. Jadi sampean nek cuman diletakin misalnya, karena kita semuanya adalah generasi dai,
kita semuanya ingin menjadi da'i ilallah, jenengan misalnya menikah dengan siapa, tinggal di setempat, susah Ustaz, orangnya ke Papua misalnya, orangnya jarang yang Islam Ustaz dan susah dan segala macam, kayaknya saya butuh hijrah. Nanti kita belajar dari sini, ada batasannya. Sepanjang akidah kita benar, kita kuat, lingkungan kayak apapun tidak berubah. Ingatlah Ibrahim alaihissalam, ingatlah Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama yang harus kita renungkan. Jadi Nabi Ibrahim dilukiskan oleh Allah, ija'a rabbahu biqalbin salim. Dia sendiri, dia sendirian. Dan bahkan tidak ada nabi yang diutus, karena itu menarik Nabi Allah Ibrahim. Orang jenius yang menggunakan akal sehatnya untuk tidak bisa menerima lingkungannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan hidayah itu dalam hati kita. Sesungguhnya kalau orang menggunakan hatinya, dia bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mendapatkan nilai kebenaran sebagaimana orang-orang di luar Islam yang kalau dia ikutin suara hatinya, dia ketemu dengan Islam itu sendiri. Dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling penting qalbun salim. Qalbun salim. Itu yang harus kita renungkan. Dan nanti kalau kita melihat orang lain, boleh jadi yang buruk bukan perilakunya. Ya, kita tidak mudah menyalahkan orang. Boleh jadi memang hatinya yang sakit. Boleh jadi karena hatinya yang mati. Dan itu tugas kita untuk menghidupkan lagi. Menghidupkan lagi. Itu yang pertama. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Idh qala li abihi wa qawmihi madza ta'budun. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan berkata kepada kaumnya, madza ta'budun, apa yang kalian sembah ini? Yang pertama urutannya diperhatikan. Siapa dulu yang diceramain, yang didakwain? Bapaknya. Setelah itu kaumnya. Dakwah harus dari mana dulu? Yang terdekat dulu. Kenapa? Ini penting. Karena sekian banyak dai gagal. Di luar dia baik, di dalam keropos. Di luar bisa mensolehkan orang, keluarganya berantakan. Itu bukan dai yang baik. Dari mana kita tahu? Dari Nabi Allah Ibrahim. Karena tugas pertama yang harus dibenahin adalah dapur kita dulu, anak istri kita dulu, rumah tangga kita dulu. Baru nanti keluar. Cahayanya harus kita benahin dulu di dalam. Karena ada orang yang sibuk dakwah di mana-mana, tapi lupa didik anaknya. Suaminya mungkin, istrinya mungkin menjadi ustadz-ustadzah yang sangat baik, yang orang banyak mendapatkan mungkin cahaya dari dia. Tapi karena kesibukannya dia lupa sama anaknya nakalnya minta ampun dan segala macamnya. Ini bukan dakwah yang baik. Karena start dakwah dari lingkungan yang lebih kecil dulu, dari yang bersama dia dulu. Karena kalau lingkungan yang lebih kecil sudah kuat, maka insya Allah ini yang akan makin kuat lagi. Ada tadarruj, ada prosesnya. Itu yang dilukiskan oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama, yang menjadi diskusi panjang di kalangan para ulama adalah kata abun. Ada yang menarik. Secara umum seringkali dipahami bahwa kata abun ini adalah bapak kandung, sehingga Nabi Ibrahim bapaknya adalah seorang musyrik yang bernama Azar. Ada dua pendekatan di kalangan para ulama. Satu kelompok yang meyakini bahwa ayahnya Nabi Ibrahim adalah Azar. Yang kedua, ayahnya Nabi Ibrahim adalah bukan Azar, tapi Azar adalah pamannya. Saya milih yang mana? Saya milih kelompok yang kedua. Apa dasarnya? Begini. Menarik pendapatnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau menarik sekali. Beliau mengumpulkan kata-kata abi dan abadi di dalam Al-Quranul Karim. Kata abi dan abadi di dalam Al-Quran kira-kira ada 10-an ayat. Nabi Ibrahim dipanggil di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim memanggil bapaknya itu banyak kali menggunakan ya abadi, ya abi. Ada sekitar 9-an atau 10-an ayat. Dan penggunaan kata ya abadi di dalam Al-Quran menarik untuk direnungkan. Satu, ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya Yakub alaihissalam, juga berkata ya abadi. Ya abadi.
Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba ila akhirih, misalnya. Ketika Nabi Ismail berkata kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam, nanti juga berkata, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah. Ya abati, Nabi Ibrahim ayah kandungnya Nabi Ismail alaihissalam. Yakub ayah kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya adalah, siapa yang disebut dengan, nanti ada misalnya ayat Al-Quran menyatakan, saya bacakan beberapa misalnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni, kata Nabiullah Ibrahim, ahdika siratan sawiyah. Wahai bapakku sayang, sesungguhnya telah datang kepadaku wahyu, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak datang kepadamu. Aku berharap engkau mendapatkan petunjuk untuk dapat hidayah dari Allah sehingga engkau berada di jalan yang lurus, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru, kata Nabiullah Ibrahim. Ya abati juga. Loh, kalau kita lihat berarti kan sama bapaknya. Tidak, kata Samudra Sya'rawi, karena ada ayat Al-Quran yang menyatakan dikasih di surat Al-An'am, Allah SWT menggunakan selain kata api ditambah kata azar. Ini yang menarik. Misalnya Allah menyatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Nah, begini. Hanya ada satu ini saja dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kalau ada kalimat dan berkata kepada bapaknya, atau dan berkata wahai bapakku, tidak ada disebutin nama bapaknya. Setiap ada kalimat wahai bapakku, nggak ada disebutin namanya, kecuali satu ayat ini dok, yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa maksudnya begini? Kalau misalnya saya bertemu dengan Ahmad dan saya tahu bapaknya Ahmad itu adalah misalnya Bakar atau Umar lah. Bapaknya Ahmad namanya Umar. Terus saya tanya, karena saya ketemu saya ketemu siapa tadi? Ahmad, saya bilang sama Ahmad, abuka mawujud? Bapakmu ono ta? Itu saja. Atau saya ngomong begini, mana yang benar? Kalau saya ketemu Ahmad, Ahmad, bapakmu ada? Atau saya harus bilang begini, Ahmad, bapakmu Umar ada? Mana yang kira-kira lebih masuk akal? Kalau saya tahu bahwa bapaknya Ahmad adalah Umar, saya hanya cukup bilang gini, enggak, Ahmad, bapaknya ada? Atau saya harus bilang gini, Ahmad, bapakmu Umar ada? Mana yang benar? Yang pertama. Karena tidak umum, hatta dalam bahasa Indonesia tidak umum orang kalau sudah tahu bahwa yang namanya Umar itu ya bapaknya Ahmad. Tidak perlu lagi dikasih, Ahmad, bapakmu Umar di mana? Nggak ada. Bahkan kesannya piye toh? Ya bapakku, memang aku punya bapak dua. Ngoten sampean. Ya, enggak mungkin. Karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa dikasih kata azar ini untuk menjelaskan bahwa bapak di sini bukan bermakna bapak kandung, tapi bermakna paman. Kenapa? Karena kalau bapak kandung maka tidak dibutuhkan penyebutan namanya, sebagaimana ketika Allah menyatakan kisah antara Yusuf dan Yakub atau antara Ismail dan Ibrahim alaihimus salam. Karena itu begitu Nabi Ibrahim berkata tentang ayahnya, Allah menambahkan idh qala Ibrahimu li abihi azara. Yang menarik, satu. Jadi itu fungsinya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi li izalatil ishtirak fil ubuwah, untuk menghilangkan sinonim, bahwa abi dengan azar ini tidak sinonim, dia dua hal yang berbeda. Satu, menurut saya jenius Syekh Mutawalli Sya'rawi sampai dia menelisik itu, yang pertama. Yang kedua lebih kuat lagi dasarannya. Dalam bahasa Arab ada walid, ada abun. Ya, ada walidah, ada ummun. Apa bedanya kalau sampean doa kenapa Rabbil firli wali walidayya? Kenapa kok Rabbil firli wali abi wa ummi, kena gitu? Apa bedanya abi sama walidi? Ya walidi,
Apa bedanya sama ya abi? Apa bedanya? Kalau walid adalah ayah kandung, karena ayah fisik, karena dia berurusan dengan wiladah, dengan kelahiran kita. Tapi kalau abun tidak selalu ayah kandung. Ayah yang merawat kita dari kecil sampai kita dewasa, yang nyukupin rezeki kita, nyekolahin kita dan segala macamnya, namanya abun. Ada orang yang hanya jadi walid tapi tidak jadi abun. Ya, ada. Mong nitip nitip ke rahim istrinya saja, meskipun itu medal dia kemana tidak tahu. Misalnya kerja ke Hong Kong, endi bapak mule gak ono. Ya, yang di Hong Kong siapa? Walidnya. Abahnya siapa? Mungkin tonggone, mungkin kakeknya. Ya, kakeknya yang jadi abinya sebenarnya. Itu maksudnya. Dan itu Al-Quran berbeda nanti terhadap walid, meskipun kayak apapun kita harus mendoakan beliau. Meskipun tidak ngerawat kita, beda. Makanya nanti diperhatikan dalam Al-Quran, ketika datang sahabat kepada Rasulullah SAW bertanya tentang siapa sih yang harus saya berbuat terbaik karena dia sudah sekian banyaknya berbuat baik kepada saya di antara kedua orang tua saya. Lihat jawaban Nabi. Apa jawaban Nabi? Ngomong walidi? Enggak. Abuka. Bukan waliduk. Bukan begitu. Kenapa? Karena pertanyaannya tentang siapa ya Rasul di antara bapak sama ibuku, karena keduanya itu telah menyumbangkan sekian banyak kebaikan pada diriku, ngerawat aku dari kecil dan segala macamnya. Pertanyaannya tentang hal perawatan. Jawaban Nabi apa? Siapa ya Rasul? Jawaban Nabi, ummuka. Tanya lagi, siapa lagi Rasul? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Baru yang keempat, abuka. Lihat, karena berkaitan dengan perawatan. Karena kalau mau dibanding, sehebat-hebatnya ayah dibanding ibu dalam hal merawat anak, gak bisa. Saya tahan gendong anak mungkin 1 jam, 2 jam. Gak kuat, kalah sama istri, demi Allah. Karena gak bisa, orang laki-laki gak bisa, lama gak bisa. Siapa yang punya anak? Saya sudah punya anak 4. Gak bisa, tapi kalau istri kuat itu. Ditinggal istri 2 jam gitu, suruh nungguin anak 4. Berani nyangkul saya daripada itu. Gak mudah, gak mudah. Memang susah ngatur yang ini, tapi kalau istri sabar, perempuan bisa sabar. Karena itu pantas Rasulullah menyatakan ummuka, karena dalam hal perawatan. Karena memang job description-nya kayak begitu. Ya, meskipun nanti ada perbedaan. Istri ngeliat anak, saya masak. Ya, jadi ada perbedaan. Istri saya tidak pernah masak karena saya yang masak. Gantian, dia urusan anak. Meskipun saya juga ngerawat anak, tapi berbeda. Masya Allah. Itu yang menarik. Lah, karena itu saya lebih setuju, menurut saya lebih kuat. Abi di sini adalah bukan bapak aslinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bapak Nabi sama seperti siapa bapaknya Nabi Muhammad dalam pengertian yang merawat? Abdul Muthalib, Abu Thalib, ya, yang merawat terus. Bapaknya Sayyidina Ali. Karena dia yang mulai dari kecil dirawat terus. Maka meskipun dia paman tapi serasa bapak sendiri. Seperti bapak sendiri. Itu subhanallah. Dan kita tahu itu kalau anak kita dititipin ke kakek kita, sama bapaknya tidak pati lulut, tapi sama kakeknya yang lulut. Ya, sama kayak demikian. Karena walidnya ada, tapi abinya di situ. Ya, Masya Allah kalau kita lihat. Ya, oke. Karena itu saya lebih memilih ini menurut saya. Menjenengan tidak setuju mau nopo-nopo, ini kan perbedaan di kalangan para mufassir. Jadi ketika idja'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi, maka Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wali qaumihi, dan berkata pada kaumnya. Dia tidak hanya berkata kepada bapaknya, tapi juga mendakwai kaumnya sekarang. Madza ta'budun? Apa yang kalian sembah? Ini bukan pertanyaan biasa, tapi pertanyaan untuk ingkar. Namanya istifham lil ingkar. Istifham ingkari, untuk
gimana sih ente ini? Kenapa kok disembah ini? Karena tidak masuk di otaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di surat Maryam misalnya lebih detail Allah menjelaskan bagaimana debat antara ayahnya atau Azar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Ya wahai ayahku, kenapa engkau menyembah Tuhan atau sesembahan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Ya. Ngapain menyembah itu? Katanya semua yang dipakai Nabi Ibrahim itu jenius orangnya. Jadi dia menggunakan analisa logika. Karena dia berharap orang itu kalau dibelalakkan logikanya, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Dan itu yang triknya yang dipakai. Karena itu kata para ulama tafsir, caranya Nabi Ibrahim dalam menguatkan tauhid ala sabilil munadharah. Ya, memang diajak diskusi. Dan itu cocok untuk manusia saat ini. Untuk anak-anak kita, untuk generasi muda saat ini, itu cocok caranya Nabi Ibrahim dalam menguatkan tauhid. Karena dilatih untuk berdiskusi, dikuatkan. Wala yughni anka syai'a, dan tidak memberikan apapun, tidak bisa mengayakan engkau sedikit pun wahai ayah. Kata Nabiullah Ibrahim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan mustaqimah. Wahai ayahku, ikutilah aku karena aku mendapatkan wahyu dari Allah SWT, sehingga aku berharap engkau mendapatkan hidayah sehingga engkau berada di jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Ya wahai ayahku, jangan engkau sembah setan karena setan itu sungguh memaksiati Allah SWT dengan maksiat yang paling sangat. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu jahannam azab minar rahmani isiyah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai ayahku, jangan sembah setan. Jangan sembah setan. Sesungguhnya setan itu terhadap Allah yang Maha Rahman, dia paling bermaksiat. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut engkau akan dikenai, engkau akan disentuh oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna lisyaitani waliyah. Sampai ayahnya marah dan kemudian menyatakan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku ini? Apakah engkau benci terhadap sesembahanku ini? La illam tantahi, sudah tidak bisa lagi kompromi sekarang. Diajak diskusi, itu cirinya. Orang itu kalau diajak diskusi, kalah terus. Kalau orang cerdas, dia akan ngeladenin. Diginiin, begini. Tapi kalau dia sudah mentok, tidak bisa lagi menjawab apa yang biasanya digunain, kekuatan. Misalnya gitu. Kalau orang, Nabi Ibrahim enggak. Nabi Ibrahim berharap, kalau saya menggunakan logika ngajak orang ini, nanti kalau dia sudah tidak bisa lagi ini begini, orangnya tidak bisa lagi jawab. Maksudnya dia berharap, oke Ibrahim, saya memang kalah, saya salah, kalau itu saya masuk Islam. Tapi tidak untuk bapaknya. Dari sini kalah, mentok, dia bukan masuk Islam tapi apa? Sekarang dia pakai kekuatan. La illam yantahi, oke Ibrahim, pancen kon aku tidak iso, percuma ngomong ambil awakmu, kira-kira begitu. Apa kata dia? La illam yantai, kalau kamu tidak stop, la arjumannaka, maka aku akan cincang kamu. Kamu akan aku rajam, kata Azar. Wahjurni maliyah, dan atau kamu keluar dari rumah ini. Keluar kamu sejauh-jauhnya. Wahjurni maliyah. Kan, jadi Ibrahim tidak mau, terus dia nemanin ayahnya sebenarnya. Terus pamannya, dia nemenin pamannya untuk didakwai sampai mentok sudah. Bapaknya tidak bisa lagi, stop, kalau kamu terusin, kata pamannya, kamu akan saya rajam. Satu, udah ditakut-takutin. Yang kedua udah diusir Nabi Ibrahim. Wahjurni maliyah, pergi kamu sejauh-jauhnya. Ini orang yang sudah tidak bisa lagi diajak diskusi lagi, dan mentok. Kenapa? Karena yang sakit bukan akalnya. Yang sakit apa? Hatinya. Akal itu kan alat agar terhubung ke hati. Agar mestinya apa yang ada di akal itu, yang kalau akal nerima, oh iya ya. Sama kalau sampean hatinya yang kotor. Misalnya Ahmad sama atau Joni sama siapalah, Jono misalnya ya. Joni sama Jono saingan. Musuh-musuhan mereka ini.
Ada hasud di antaranya, lomba. Misalnya hitung-hitungan, 2 tambah 2. Joni ini lebih pintar, dia bilang 4. Bilangin Jono, ada 4 Jono. Karena Jono tidak mau kalah di hadapan seorang, enggak, ada 5, ngotot dia. Gak bisa, enggak bisa. Akhirnya begitu, enggak bisa. Misalnya ada apel 2, ditambah apel 2. Berapa ini? 4. Kasih contoh lagi, kalah Jono. Tapi di hadapan banyak orang dan sekarang dia tetap enggak mau ngalah. Begitu kalah, apa yang dia lakukan? Berdiri dia dan ditantang dia. Banyak orang yang kayak begini ini. Apa yang sakit? Bukan otaknya yang sakit. Yang sakit adalah hatinya. Karena dia ada hasud di antaranya. Saya pernah mengalami kayak begini ini. Ada satu orang, udah master ini orangnya. Kita bicara tentang penelitian tertentu. Saya ngomong, dia main data, gini. Mohon maaf Pak, tapi kalau dalam penelitian saya kok enggak begitu ya? Saya nemuin data begini. Jadi menurut saya enggak bisa Anda melakukan generalisir semacam itu. Enggak bisa di-generalisir itu. Karena faktanya saya menemukan begini, kasusnya begini. Berdiri dia marah. Ayo wes gelut aja jadi lagi apa tuh? Kita diskusi biasa begini jadi begitu. Ada orang yang begitu. Ada. Contohnya siapa? Azhar. Tidak semua orang bisa menggunakan logika. Ya. Contohnya Azhar. Dan itu yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun kayak beginian, lihat. Kalaupun kita menghadapi orang yang kayak demikian. Atau kita menghadapi orang tua yang kayak demikian. Apa yang harus kita lakukan? Oke wes. Misalnya diajak tarung boten, mari kita lihat. Qala salamun alaik. Kesejahteraan untukmu paman. Ya, kata dia. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya, kata dia. Aku akan doakan engkau paman. Sesungguhnya Tuhanku kepadaku amat sangat baik. Ini akhlaknya dai. Kalau Anda dicerca, Anda diancam, Anda mau dibunuh, Anda mau apa? Bukan malah Anda ngeladenin, tapi Anda bilang apa? Bis, salam. Iya Ustaz, malah didoain, duduk dungon ini. Muka-muka modar mawon ya Allah. Mboten ngoten. Lihat. Dan itu hikmahnya, satu yang harus kita renungkan. Kalau kita berdakwah, satu, gunain logika, gunain akal. Dakwah tidak hanya berurusan ini mas turutan, no. Karena mat'u kita punya hak untuk faham, untuk dan segala macamnya. Gunain semua kekuatan, logikanya dipakai, rasionalnya dipakai, sehingga orang bisa punya kebenaran tauhid, kuat akidahnya. Itu yang pertama. Kalau orang digunain berbagai dalil mentok, oke. Urusan masuk atau tidak bukan urusan kita. Bahkan kalau orang mengancam kita bilang, oke, stop, salamun alaik, sa'astaghfiru laka innahu kana rabbi hafiyya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang kedua. Kalau kita belajar dari dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang nanti membuat Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim pergi dari tempat itu. Oke. Kita lanjutkan. Aifkan alihatan dunallah turidun, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Aifkan, dusta, kebohongan itu bertingkat-tingkat. Kalau kadzib itu dusta biasa. Dusta paling puncak kalau terhadap makhluk namanya ifkun. Dusta yang paling puncak kalau kepada Allah namanya syirkun. Syirik itu dusta yang paling puncak yang dialamatkan kepada siapa? Allah SWT. Tapi kalau kita dusta kepada manusia, manusianya ini A, kita ngomong E, bukan kita ngomong Z, bukan lagi B. Misalnya ada manusia B, C, A, kita ngomong B, namanya kadzib. Tapi kalau ada manusia B, kita ngomongnya Z, saking jauhnya kedustaannya, namanya ifkun. Di dalam kisah Islam ada peristiwa ifkun, kalau jenengan masih ingat, ada yang disebut dengan hadithul ifki. Ingat hadisul ifki tentang siapa? Aisyah radhiyallahu anha, wanita mulia, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita suci, tapi diapain? Dirumorkan selingkuh dengan seorang laki-laki. Bayangkan, tidak ada status perempuan yang lebih tinggi derajatnya selain menjadi ummahatul mukminin, menjadi ibunya orang-orang beriman,
Dudu ibunya orang-orang Islam, ibunya orang sing punya iman. Kurang apa coba tingginya? Mother of believer. Ini ibunya orang beriman. Pangkat yang sangat tinggi. Dihinakan sehina-hinanya. Diapain? Selingkuh. Saya tanya, suaminya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda menghina Aisyah, berarti Anda menghina siapa? Rasulullah SAW secara otomatis. Kalau Anda menghina istri saya, berarti juga yang sakit tidak saja istri saya, tapi juga saya. Sama seperti itu. Ini Nabi Aisyah radhiyallahu anha dihinakan, selingkuh dan segala macamnya. Disebut dengan hadisul ifki. Sama. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aifkan alihatan dunallah turidun. Apakah kalian tidak melakukan kebohongan yang amat sangat jelek, kebohongan yang sangat buruk, kebohongan yang amat sangat bohong kepada Tuhan-Tuhan, kepada Allah SWT, yang menjadikan Tuhan-Tuhan ini dengan patung-patung ini? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fama dhannukum birabbil alamin. Kayak apa sih estimasimu? Kayak apa sih pandanganmu? Apa sih yang ada di pikiranmu tentang Rabbul Alamin ini? Tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan engkau dan aku. Ya, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutin. Nanti tidak nyampe-nyampe peristiwa sembelihannya ya. Fanadhara nadhratan fin nujum. Dan kemudian Nabi Ibrahim melihat dengan penglihatan yang sungguh-sungguh kepada apa? Bintang-bintang itu, fin nujum. Kenapa? Satu, ini langsung masuk ke peristiwa. Ini tidak perlu didetailkan, habis itu kayak apa? Tidak perlu kalau Al-Quran. Langsung sekarang momennya. Orang Babilonia, salah satu Tuhan-Tuhannya adalah bintang-bintang. Mereka sangat meyakini bahwa bintang-bintang itu adalah kayak dewa-dewa begitu. Dewa ini dan segala macamnya. Ya. Oke. Maka mereka melihat bintang itu ada dua tujuannya. Satu, menyembah memang. Jadi salah satu menyembah cara-caranya. Yang kedua, untuk melihat waktu, menentukan jam. Lihat malam ini berapa nanti ya dan segala macamnya, waktunya keluar atau enggak. Karena menurut para mufassir kejadiannya di malam hari. Karena yang dilihat adalah bintang. Oke? Melihat fanadhara nadhratan fin nujum. Oke? Karena kisahnya ini berkenaan dengan Babilonia sedang merayakan religious festival atau festival keagamaan. Kayak kita melakukan Idul Fitri atau Idul Adha. Yang peristiwanya ini dilakukan di satu tempat yang sangat besar, semua orang kumpul di situ. Dan semua orang harus keluar dari rumahnya. Kecuali yang sakit, kecuali yang dan segala macam. Dan semua meninggalkan tempat peribadatannya. Jadi Tuhan-Tuhannya dibiarin sudah. Terus kemudian dia harus melihat jam, melihat sana, oke, waktunya sekarang, semua keluar terus. Nabi Ibrahim tinggal di lingkungan yang kayak demikian ini. Semua orang ngajak, ayo datang Ibrahim, ayo datang Ibrahim. Yang tadi cerita tentang mendakwai siapa? Bapaknya, sekarang mendakwai kaumnya, kisahnya. Bahkan nanti menarik, kaumnya ini semua mengajak, katakanlah kalau dalam bahasa kita, kaumnya ini ngajak Nabi Ibrahim, ayolah Ibrahim keluar, koncone, ayo coy, keluar coy. Misalnya gitu, untuk ayo bro, keluar bro, misalnya gitu. Diajak keluar, untuk apa? Untuk menghadiri religious festival. Sebelum menghadiri religious festival itu mereka sudah masak makanan yang disebut dengan holy meal atau holy food, makanan yang suci, sesajen. Jadi setiap patung dikasih sesajen. Terus hadir di majelis, kumpul bersama, tidak tahu apa yang dilakukan dan wallahu alam. Tapi nanti kalau sudah selesai waktunya dia akan kembali ngambil makanan itu sebagai keberkahan. Di Taiwan misalnya, menarik. Di Taiwan itu ada lomba tiap tahunan, tapi tidak tahu sekarang sudah banyak yang anti. Jadi gemuk-gemukan babi yang disebut dengan Holy Pig. Ya, itu Olimpik, tapi Holy Pig. Ya. Jadi
babi yang paling gemuk. Jadi mereka itu lomba menggemukkan babi. Babi siapa yang paling, babi siapa ya? Babi bukan bagi. Babi siapa yang paling gemuk sendiri, maka dia dianggap dia yang paling dapat keberkahan dari Tuhan. Sehingga dia dianggap menjadi babi yang suci, babi yang holy. Salah satu keimanannya orang-orang Taiwan. Dan dilombakan itu secara nasional. Namanya Holy Pig. Aneh-aneh, urip teng donya niki. Ya, dan segala macamnya kayak begitu. Di setiap tradisi itu ada tradisi bahwa makanan disucikan itu banyak. Di Bali, kalau kita datang ke pura ada sekian itu. Orang Jawa yang ngambilin telurnya lumayan, ya, dan segala macamnya banyak. Misalnya dan segala macamnya itu. Kita punya tradisi begitu. Atau kalau orang Jawa di perempatan dikasih jenang abang dan segala macamnya, ndak ada yang berani makan. Ojo dipangan le. Iku nggih mbah sing jaga perapatan misalnya. Gitu misalnya. Sama. Jadi itu sebenarnya secara antropologis udah 2000 dulu ada begitu itu. Yang dikenal dengan konsep holy meal atau holy food. Makanan yang disucikan. Ya, kalau bedanya dengan orang Nahdlatul Ulama, mereka juga punya holy meal, tapi bukan diserahkan kepada dimakan oleh gondoruo, kuntilanak dan segala macam. Mari didungani, lah, lek durung didungani tidak boleh dimakan. Ya, tapi siapa yang makan? Koplo ireng sedaya sing makan, ya, misalnya dimakan kita sendiri, ya. Selamatan, tradisinya dirubah oleh para wali. Kalau dulu didoain tidak boleh dimakan dan seneng, sampai di Amerika sama. Kalau di Amerika lucu, di tempat pembakaran, kalau hari Natal, jadi kalau tempatnya kayu pembakaran, nanti di dekatnya kayu pembakaran itu di dalam rumahnya dikasih cookies atau sama susu, ya. Nanti kalau pagi diambil oleh orang tuanya cookiesnya dan segala macamnya, terus diganti dengan box hadiah. Terus dia bilang, sudah dimakan oleh apa namanya yang gemuk makan merah itu, Santa Claus, sudah dimakan kata dia. Nanti anaknya dibangunin, sudah dapat hadiah, makanannya diganti hadiah. Meskipun itu tipuan, tapi sesungguhnya dulu berakar dari konsep yang sama. Bahwa Tuhan palsu itu butuh sesembahan. Itu pula dulu kenapa kalau kekeringan, gadis dijadikan tumbal, dimasukin ke gunung Bromo. Sama. Jadi sama, mereka juga sama. Waduh udah penuh makanan ini semuanya, mereka terus keluar semuanya. Tidak boleh memang. Mereka harus katakanlah doa bersama, katakannya begitu, keluar semuanya. Dan Nabi Ibrahim tuh stres mikirin itu. Kaya ono wong kepleke kaya ngene, ngono gampangane gitu. Itu yang dipikirin Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Faqala inni sakin. Ketika semuanya ngajak, Ibrahim sini. Ayo Ibrahim go. Dia Ibrahim, aduh sepurane yo, aku loro. Nah, Nabi Ibrahim. Karena itu nanti di dalam hadis disebutkan Nabi Ibrahim itu bohong 3 kali. Ya, tapi orang barat menyebut dengan white lies, ya. Bohong putih, nggak apa-apa bohong putih ini. Seperti membohongi istri boleh kalau diniatkan untuk kebaikan, ya. Nggak apa-apa, bohong untuk kebaikan misalnya. Tapi bukan bohong yang aneh-aneh, ya. Nggak usah diambil contohnya lah, oke. Misalnya apa? Nabi Ibrahim itu bohong 3 kali. Pernah berkata apa? Ketika membawa Sarah dulu berkata, ini adalah hiya ukhti, ini saudara perempuanku, padahal istrinya. Tapi yang dimaksud Nabi Ibrahim karena cerdas, orang cerdas itu pinter, kata-katanya bisa bermakna ganda. Hiya ukhti fillah, benar. Saudaraku, hiya ukhti fil iman wal Islam, benar. Dia saudaraku dalam iman dan Islam. Istriku, iya. Siapa ikut dulurku? Dalam agama dan Islam, ya. Istriku dalam hal perkawinan, kan gitu, beda, 2 hal yang berbeda dan tidak dosa. Karena dipakai untuk apa? Kalau sampai karena dia melewati satu daerah yang rajanya itu kalau ketemu orang cantik dan itu istrinya orang, diambil. Hukumnya begitu. Pokok ada anak cantik, ada perempuan cantik dan dia istrinya seseorang, maka itu adalah raja langsung mengambilnya.
Tetapi kalau dia bukan istrinya, tapi saudarinya dan segala macam tidak boleh. Adatnya begitu. Wah, Saroh itu cuantik sekali. Saroh itu. Lah, begitu lewat sama suaminya Ibrahim alaihissalam, pusing ini pasti diambil sama raja. Tapi Ibrahim tidak kekurangan akal. Wakila, sebagian riwayat menuturkan, terus dikasih anting-anting. Ya. Untuk sebagai simbol wallahu alam. Tapi simpelnya adalah ketika ditanyain siapa ini, dia menjawab hiya ukhti. Dia adalah saudariku, saudari perempuanku. Tapi juru hati nih, saudari perempuanku banyak nih. Tapi fil Islam, ya, fil iman, tidak salah. Karena itu disebut dengan dosa yang tidak berbohong. Karena justru kalau tidak begitu malah celaka. Ya, satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga pernah berkata, yang kedua ini, inni saqim. Bagian dalam Al-Quran, aku sakit. Begini, kata sakit ada dua dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Satu marad, yang kedua saqim. Saqim dipakai untuk sakit yang hanya khusus berkenaan dengan badan. Marad dipakai khusus untuk sakit badan dan sakit tidak badan, non-fisik. Physical sickness atau illness atau non-physical sickness atau illness. Ya, jadi kalau penyakit hati dengan penyakit badan namanya marad. Makanya fi qulubihim maradun. Dudu atine loro ndak, tapi dia sakit ruhaninya. Karena bukan begini, fi qulubihim saqimun, bukan begitu, fi qulubihim maradun. Menariknya. Nah, pertanyaan saya, apa Nabi Ibrahim badannya sakit? Kan enggak sakit badannya. Berarti salah Quran ini, mestinya yang dipakai marot. Kan yang sakit hatinya. Di sini lagi sakitnya, misalnya ya. Apa menariknya? Gini, sakim itu selain bermakna sakit badan, tapi juga bermakna lelah banget. Kalau kita udah capek, tidak punya apa-apa, kecapean, tubuh ini rasanya capek, bisa menggunakan kata sakim. Sebagaimana Nabi Yunus sehabis dimakan itu oleh ikan kemudian dilemparkan fanabadna bil arai fahuwa saqim. Begitu diletakin di daratan, ya bayangkan sekarang habis dari cengkeraman dalam apa namanya itu caploan kan. Dalam terkaman ikan yang besar itu kemudian keluar lemah, lelah. Ya, namanya saqim. Itu yang dimaui oleh Nabi siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berkata inni saqim, inni saqim. Karena kata Nabi Ibrahim, aku lelah. Nonton awakmu semuanya sambil nonton ke langit itu, inni saqim. Ndak tutup pikiranku, lelah badanku. Kok ya bisa yang kayak begitu disembah? Kok ya bisa? Itu satu. Sebagian mufasir ndak, saqim di situ tetap meskipun saqim hanya untuk badan, tapi dalam hati Nabi Ibrahim adalah saqimul qalbi. Boleh dua-duanya maknanya. Jadi yang sakitnya adalah sakitnya hati, saqimul qalbi. Tidak salah, boleh. Boleh berkata demikian. Yang ketiga, bohong yang ketiga nanti adalah setelah dihancurkan, nanti Nabi Ibrahim bohong lagi dengan menyatakan bal fa'alahu kabiruhum hada. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan itu, bal fa'alahum kabiruhum hada. Yang menghancurkan yang lebih besar ini, patung yang lebih besar. 3 dusta Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi maksudnya baik. Oke, kita lihat sekarang. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, inni saqim. Dan kalau orang sakit diperbolehkan. Satu, maka kalau sakit orang boleh tinggal di situ, tidak boleh keluar. It's okay, tidak ikut religious festival. Karena ini seperti fardhu ain. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini karena ini sudah malam. Makna yang kedua, Nabi Ibrahim nonton ke sana itu, ke mana ini bintang itu untuk ngira-ngira waktunya. Di jam piro ya, lah aku mulai kalau saya pulang ini jam berapa kira-kira? Duh, kemalaman ini dah. Dan Nabi Ibrahim mau stay di situ aja. Dia tidak mau nginep, tidak mau ikut itu, tapi juga aduh kamu mau pulang terlalu lama. Makanya apa alasannya ya? Dan dia sudah membangun itu, saya mau ada di sana, di situ, habis itu saya hancurin ini. Karena sudah bikin plot Nabi Ibrahim, sudah bikin rencana Nabi Ibrahim. Ya.
Karena itu nanti Allah punya rencana, orang kafir juga punya orang rencana, tapi rencana Allah selalu lebih baik. Oke. Dan nanti setelah itu apa yang dikatakan faqala inni saqim, aku sakit. Fatawallau anhu mudbirin, maka mereka kemudian berpaling, meninggalkan Nabi Ibrahim sendirian. Begitu sudah sendirian, semua orang tumpah blek beribadah di sana. Nabi Ibrahim sekarang sama siapa? Sama Tuhan-Tuhannya ini dan makanan-makanannya yang banyak itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Faragha ila, kata Nabi Ibrahim, alihatihim. Kemudian Nabi Ibrahim sekarang sudah berhadapan dengan Tuhan-Tuhan ini, ya. Dihadapinya berhala-berhala itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Dorban bil yamin. Kemudian di smash into pieces. Ya, di smash dia bil yamin, ai bikuwah wasyiddah. Kenapa digunakan kata kanan? Karena mukulnya bukan tak waku ya tayang, dihancurin oleh Nabi Ibrahim. Bisyiddah wal quwwah, karena dihancurin, smash into pieces. Ya, hancurin Nabi Ibrahim. Faragha ila alihatim faqala, dan kemudian berkata, saya itu belakangnya. Faragha ila alihatihim, dihadapinya tuan-tuan itu, faqala, kemudian berkata, ala takulun, kan banyak makanan ini, panganan wes. Ngece kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Kan ini makananmu, panganan. Why you don't eat? Come on. Hey, Manat, Hubal, Lata, Uzza, dan segala macamnya kira-kira, ya. Malakum, what's wrong with you? Lah pokon meneng tae. Karena la tantikun, why you don't speak? Speak out. Speak up, kata Nabi Ibrahim. Ya meneng tok wong patung, ya, wong patung. Tapi lihat, itu dramanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan betapa bodohnya, kan itu nanti dijadikan alat oleh dia. Jadikan alat Nabi Ibrahim. Untuk apa? Ya opo orang ini pakai logika sudah tidak bisa. Kalau orang yang pandai, cara kita menyadarkan abstrak selesai. Ya, sampai lek wonge pinter, abstrak tok bisa. 2 tambah 2 4. Jadi kalau 2 tambah 1 3. Oke? Kalau 2 tambah 3 berarti 5. Wong sing pinter ndak butuh bentuk material. Dia bisa mikir, oh ya 2 tambah 2 4, berarti kalau tambah 1 lagi ke atasnya berarti 5. Lek tambah 1 2 tambah 4 berarti ke atasnya lagi 6. Dia ini bisa mengolah, itu cirinya orang cerdas. Lek ndak cerdas butuh bantuan. Ngene lho le. 2 apel, iki apel ya, apel, oke. Ditambah apel, loro maneh. Coba ono piro apele, ngoten. Itu namanya, maka dimanifestasikan lagi. Oke. Itu yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia berpikir orang-orang ini saya bilangin gini-gini nggak bisa tutup akalnya, maka harus dikasih contoh yang paling vulgar, yang di otaknya orang bahkan sebodoh apapun biar paham. Jadi tujuannya bukan benci sama patung, ngapain benci sama patung? Ya, kebencian. Karena itu lihat, karena itu kata para ulama, kenapa kalau benci sama patung semuanya dihancurkan? Bahkan yang paling besar sendiri tidak dihancurin Nabi Ibrahim. Karena tujuannya menjadi alat dakwah. Bukan seperti patung Buddha dihancurkan di Afghanistan. Mangkelnya patungnya. Ya wong gendeng, wong boto kok. Kalau kita renungin, ngapain kita benci sama patungnya sebenarnya? Wong bukan patungnya yang dibenci, itu yang menarik oleh Nabi Ibrahim. Dijadikan alat untuk dakwah oleh Nabi Ibrahim. Nah nanti kalau hancur, makanannya tidak dimakan. Begitu orang datang, dia sudah mengantisipasi. Lah, saya pukul mereka. Itu pikirannya Nabi Ibrahim, jeniusnya Nabi Ibrahim. Karena wis mentok. Ngadepin wong ndak pokrol kayak begini, kira-kira kayak begitu. Levelnya ndak mangan bangku sekolahan, ya kira-kira kayak begitu. Harus dengan cara yang semacam ini. Itu yang dipikirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Sekarang kita lihat. Malakum la tantiqun. Faragha alaihim dorban bil yamin, smash into pieces, dihancurin Nabi Ibrahim. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Maka setelah selesai mereka berdoa, orang-orang ini kembali dengan cepat. Ayusri'un, cepat mereka. Kenapa? Sekarang selesai doanya, waktu makan sudah direstui berarti sama dewa-dewi ini. Maunya begitu. Begitu dia datang, apa yang dihadapinya? Buyar kabeh Tuhannya. Hancur Tuhannya, makanan kemana-mana, yang ini yang menarik. Nah, dan ada yang tahu bahwa itu dilakukan oleh Ibrahim.
Dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, panjang. Ayat ini tidak berbicara tentang diskusi yang panjangnya. Silakan nanti dicari ayat yang lain yang Nabi Ibrahim menyatakan yang besar itu yang nyalain misalnya. Hanya untuk bukan itu maksudnya Ibrahim. Oke, tanyain sama yang besar. Wong kampaknya ada di situ kok. Berarti dia tahu pasti itu. Marah sama dia. Tahu bagaimana? Wong dia itu patung. Lah awakmu kok sembah. Nah, itu maksudnya. Seperti kayak apel loro ya, kayak gini. Itu maunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh. Dan itu yang jangan ata'buduna ma tanhitun. Bagaimana kamu menyembah sesuatu yang kamu pahat-pahat sendiri, kamu bikin-bikin sendiri, terus kamu sembah. Otakmu di mana? Kira-kira kayak begitu. Itu yang dimaksud Nabi Ibrahim. Karena itu pukulan telak. Karena sudah tidak bisa lagi diajak berpikir, tidak bisa lagi. Karena itu yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena itu ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang nyiptain kamu, Allah yang nyiptai perbuatanmu, hatta kamu bisa ngukir, kamu bisa bangun itu dari siapa asalnya, dari Allah. Kalau nyembah mestinya yang nyiptain kamu dan yang nyiptain amal perbuatanmu itu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ya bisa hasilmu sendiri? Bahkan kata para ulama tafsir, jadi mereka itu menyembah apa? The creator of their own creator. Jadi mereka bikin Tuhan yang nanti jadi Tuhannya yang dia sembah. Iya ngoten niku. Ya. Jadi Tuhan menyembah Tuhan jadinya. Itu wantiknya mereka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu marah. Sekali lagi sama dengan azan. Orang itu kalau sudah hatinya yang rusak, meskipun data, meskipun bukti weleh-weleh di depan mata, yang tidak bisa lagi dipungkiri, tapi kalau dia sudah mentok, tidak bisa ngapa-ngapain. Namrud memanggil Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan dinyatain gini, siapa memang Tuhanmu itu? Wong saya ini Tuhan dan segala macamnya. Terus kalian bilang enggak, Tuhanmu memang apa, bisa apa? Dijebak dulu sama Nabi Ibrahim. Oke, Tuhanku bisa yuhyi wa yumit, bisa menghidupkan sama mematikan. Oke, aku juga bisa, wa ana uhyi wa umit, kata Namrud. Masih aku ya iso menghidupkan sama matikan. Ngambil dia dari penjara 2 orang. Nah, iki sekarang kamu bebas, hidup. Yang ini mati. Saya juga bisa, ana uhyi wa umit, kata Namrud. Disikat sama Nabi Ibrahim karena pintar Nabi Ibrahim. Tuhanku bisa ngeluarin matahari dari timur ke barat. Monggo sampean barat ke timur. Stres Namrud. Ya. Subhanallah. Jago debat. Dan itu yang harus dimiliki oleh dai. Dai itu harus cerdas. Karena itu kalau kita punya anak-anak yang cerdas, jangan hanya suruh mikirin penyakit, obeng, ya, dan segala macamnya. Suruh juga mikirin agama. Jangan hanya jadi engineer, dokter saja. Jadi yang mufassir plus engineer, muhaddis plus dokter. Harus begitu karena butuh otak-otak yang cerdas. Ibrahim contohnya. Tidak bisa kalau ada orang cerdas. Karena zaman kita makin berkembang, tantangan makin susah. Logika harus tajam. Yang dihadapi makin banyak variatifnya. Musuh Islam makin pinter-pinter. Saya tadi baca artikel dari Muslim Liberal, Syahrur. Masya Allah. Kalau jenengan baca itu saja, mumet sirah. Yang menyatakan nanti bahwa Nabi Muhammad bukan turunannya Nabi Ismail alaihissalam. Yang disembelih Ishak detail dan meyakinkan sekali. Lain baca sekilas gitu, aduh, ya apa gitu ngoten. Tantangan kita makin ngumet. Karena itu dibutuhkan otak-otak cerdas dalam agama ini. Semua para nabi adalah bukan orang yang tidak lulus SBMPTN sehingga harus masuk jurusan agama. Tidak. Mereka ini orang-orang super cerdas, bahkan yang paling tercerdas di muka bumi. Itu hikmahnya sekarang. Karena itu harus, sebagai orang tua kita harus punya keinginan untuk otak-otak yang cerdas itu. Tidak hanya cuma ngurusin urusan dunia. Saya angkat jempol kalau ada orang tua yang merelakan salah satu anaknya yang cerdas. Nah, kon jurusan agama ya le, gak apa-apa le, masih ndak pati soge le, misale. Kudu ono sing ngono. Saya tanya, hatta sekarang anak-anak kiai dan ustadz saja ndak digituin. Bawa kedokteran le, ngono.
Ojo tafsir hadis le, doh, ngoten nih sekarang. Terus sopo sing mikir agama itu? Lah wis ndak keterima mana-mana, ITB nggak masuk, UNER ndak masuk, UGM ndak masuk, madrasah le. Misalnya, gimana coba? Agama ini butuh otak-otak yang cerdas, butuh orang-orang pinter. Kenapa? Karena tantangan ke depan makin berat. Oke, kita masih belum ke kurbannya ini, Rek. Oke, agak cepat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu bnu lahu bunyana. Marah sekarang Namrud. Coba lihat cara membakarnya saja menunjukkan amarahnya. Apa kata dia? Qalu ubnu lahu bunyana. Bangunkan rumah untuk dia. Bangunkan bangunan untuk dia. Duduk gini, bangunkan api unggun untuk dia. Bukan gitu. Lihat, bakar orang, tapi yang disuruh bangunkan sebuah bangunan raksasa. Ubnu lahu bunyana. Kata para ulama tafsir, ini seperti rumah yang gede. Kayak sampean ngobong boto itu loh. Kalau kita membakar batu bata, wajar karena batanya puluhan ribu satu orang. Tapi dia bikin rumah yang besar. Kayu dikumpulkan, saking apanya ini? Luapan amarah, luapan orang kalah berdialog, luapan emosi. Marah dia bangun semuanya. Semua orang ngumpulin kayu, bikin. Begitu api sudah menyala, makanya disebut dengan jahim. Api yang roaring fire, api yang sudah keluar bunyinya itu loh. Kira-kira begitu. Bukan api biasa sing diam tok, api yang sudah menjilat-jilat. Ya, apinya menjilat-jilat. Namanya jahim. Api yang saking gedenya keluar suara udah. Saking kok sampean ngobok gitu loh. Zaman dulu ya. Seperti itu. Nanti Nabi Ibrahim sudah tidak ada istilah ngobok. Nanti Nabi Ibrahim itu dilempar kayak pakai katepil gitu. Sehingga pas tengahnya. Deng. Karena tidak bisa diletakkan, dilempar karena memang mau diletakin di dalamnya. Lihat subhanallah. Saya tanya, ada berapa cara untuk menghidupkan api dan menyelamatkan Nabi Ibrahim? 1, Allah nurunin hujan yang sangat deras, ya tak? Begitu hujan deras, bleng mati. Gimana? Ketipu kalian? Bisa gitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tak? 1, option pertama. Option kedua, angin. Begitu mau dilemparkan, angin puting beliung datang, wing, semua hancur, aman Nabi Ibrahim. Dan sekian banyak yang lain, gempa bumi misalnya. Saya tanya, kenapa Allah tidak memilih cara itu? Kenapa kok tidak diturunin hujan? Malakul mator, malaikat penurun air ngomong sama Nabi Ibrahim. Datang malaikat Jibril, alaka haja. Ibrahim, jenengan butuh tak? Jenengan butuh bantuan kula? What can I help you Ibrahim? No thanks. Dia. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma, kata dia Nabi Ibrahim. Adapun amma minka fabala, kata dia. Kalau pertolongan itu datang dari sisimu, sorry ya, saya tidak butuh. Tapi amma fa amma minallah fabala, kata dia. Tapi kalau dia datang dari Allah SWT, yes, I take it. Subhanallah. Ini yang menarik nanti. Begitu apa yang lihat? Karena kenapa? Karena Allah gini. Kalau orang misalnya nanti, ini kan mau dihukum, mau menunjukin mereka tidak percaya, ini akal-akalnya Nabi Ibrahim, otak bisa diakalin sama mereka. Otak bisa diakalin. Ya, wah itu kan logikanya Ibrahim aja nih, tidak ngono. Meskipun kalah dia. Mentok sekarang Allah ngasih mukjizat. Mukjizat itu sudah pol. Kalau mukjizat masih dilawan, buyar. Karena udah mentok, nggak bisa lagi. Kalau orang sudah dikasih mukjizat, nggak ada yang lebih lagi. Ingatan yang paling kuat itu adalah mukjizat. Peringatan paling kuat. Sebelumnya yang lain-lain dulu, yang abstrak, yang logis dan segala macam. Mentok kalau ini sudah tidak bekerja semuanya, mukjizat. Mukjizat kerjanya di luar yang rasional. Yang mestinya orang, wah, nggih kula percaya pun, ngoten tok mestinya. Seperti Firaun itu, mestinya begitu. Makanya Allah membikin apinya itu menjadi dingin. Sekarang karena bertentangan dengan logika, sifat api mestinya membakar. Apinya segede rumah,
semua orang H2C, harap-harap cemas semuanya. Karena Nabi Ibrahim di dalam dan tidak ada yang tahu. Woi kon, buang kokon, semua begitu. Ayo mati paling gak mati yo, sampai pelan habis. Hai, kata Nabi Ibrahim. Ya, kira-kira kayak begitu. Itu yang disebut Al-Quran asfalin. Dikalahkan sekalah-kalahnya mereka. Masya Allah, untuk apa sih? Mestinya maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maunya begitu ngelihat itu mereka, wah oke Ibrahim, kamu memang pasti kamu itu memang nabi, kamu itu memang benar. Gitu mestinya. Kalau orangnya waras. Kan gitu toh. Ini enggak, karena memang enggak waras. Yang sakit hatinya. Kan itu dikontraskan oleh Allah. Ada yang qalbun salim, ada yang enggak. Karena itu nanti datang hijrah. Lah wis kayak begitu lingkungannya hijrah. Wis parah ini. Tapi lah sekedar jenengan dimusuhin, dan digembosin, yes, sudah datang masanya Ibrahim ini. Saya harus hijrah. Oh no, dereng harus kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Lihat, menarik ya. Oke. Al-Quran itu kalau cerita menarik, kalau cerita berbeda dengan membaca kisah Nabi Ibrahim itu garing ceritanya. Ya. Kalau Al-Quran bercerita menarik. Qalu ibnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Lemparkanlah ke dalam api yang menyala-nyala itu. Fa'aradu bihi kaidan. Ya, mereka semuanya itu ya bikin plot, bikin rencana, gaib yang disembunyikan. Ya, wah mereka mau bikin plot rencana kok gini aja, kita bikin gini, dilemparkan ke dalam, kita sorakin nanti kapok agar semua orang diundang, semua orang biar tahu bagaimana meloncotin Nabi Ibrahim, pelan-pelan matinya, teriakannya, rencana mereka. Tapi lihat, kalau orang itu qalbun salim, dia bersama Allah SWT, Allah yang nolong. Dan kalau Allah yang merubah, lihat, faja'alnahum, ja'ala itu mentransform, Allah mentransform makarnya mereka jadi apa? Asfalin, mereka dijadikan aspal. Diletakkan di paling bawah, serendah-rendahnya. Kalah dia, kurang ajar. Marah, ibaratnya kita ngusung kayu seminggu ini dan segala macamnya. Ya, 1 drum minyak dan segala macamnya. Ternyata Ibrahim cuma gini-gini dong. Halo, kata Nabi Ibrahim ya misalnya. Seperti itu kira-kira. Subhanallah. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Mereka tetap tidak beriman. Tapi sudah selesai sekarang. Tidak disebutin. Dengan mesti kalau kita tidak berkeinginan untuk mencari hidayahnya, tapi cuman seneng sama ceritanya, masih bertanya, terus ya apa Pak mari ngono Pak? Lewat endi Nabi Ibrahim? Dan itu tidak penting. Kenapa enggak? Penting nomboten. Bagaimana terus keluarnya Nabi Ibrahim? Lompat atau lewat belakang? Terus bagaimana itu? Itu di buku. Ceritanya sing ngono itu yang tidak ada kaitannya dengan hidayah. Karena itu tidak penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak diceritakan oleh Al-Quran. Sampai cerita fa'alquhu fil jahim, asfalin, cukup sudah. Makanya jenengan juga tidak usah akalnya diikut-ikutin, suapuk nyari buku kemudian ya apa ya terus kisah terakhirnya ya. Tidak penting, gak akan menambah hidayah. Hanya dapat ceritanya. Karena yang penting itu tadi, karena setiap cerita dalam Al-Quran tujuannya adalah agar kita dapat hidayah. Lihat sampean bacanya sampai di situ, ya Allah iya ya. Lihat transformasinya, orang bila punya rencana, sampean jadi dai jadi kuat. Oke, kalaupun orang benci sama saya, kalaupun saya akan mati, ada Allah, hasbunallah ni'mal wakil. Dan itu yang dizikirkan Nabi Ibrahim, hasbiyallah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitu dilemparkan hasbiyallah, ni'mal maula wa ni'man nasir, malaikat turun, nawarin bantuan. Nabi Ibrahim, matur nuwun malaikat, saya minta bantuan Allah. Allah bahkan sendiri nanti, tidak melalui malaikatnya, perintahnya, amarnya langsung. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Apinya, hei api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Masya Allah. Akan ada selalu pertolongan dalam kapasitas, dalam levelnya yang sendiri. Jenengan kalau berjalan di jalan Allah, kalau hidup dijadikan dakwah, kalau rumah tangga Anda adalah rumah tangga yang dakwah, meskipun tetangga kanan mungkin tidak senang, terus mawon, terus saja, jangan pindah, jangan hijrah. Kecuali kalau sudah mentok benar, terus saja, percaya
orang bisa punya makar, orang punya gaib. Tapi in the end siapa yang menang? Siapa yang terus teguh dalam dakwah. Mereka faja'al nanti akan dijadikan aspal. Akan jadikan aspal sama Allah. Jadikan minas sufla, dari kelompok yang ada di bawah. Itu hikmahnya, Allah mau menceritakan itu sebenarnya. Hikmahnya itu yang mau kita teladani dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu disebut dengan qalbun salim. Kenapa? Teguh dia. Mau diberondong dengan kayak apa, diancam kayak apa, dia tetap bersih. Hatinya tetap ke Allah terus. Dengan apapun. Ini dan apapun dia tetap fokusnya ke Allah, terus ke Allah. Itu yang disebut dengan qalbun salim. Tantangan kayak apapun tetap Islam. Jilbaban, baru kerja, mohon maaf mbak ya, kita tidak menerima pegawai yang pakai jilbab. Jadi kalau mbak setuju untuk tidak pakai jilbab, kita akan menerimanya. Pulang ke rumah, ini gimana ya pak, tantangan gini-gini, terus copot. Lah gimana terus kalau begitu? Kita akan menghadapi sekian banyak tantangan dalam hidup. Masing-masing akan punya banyak tantangan. Masing-masing orang nanti dengan versinya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mau tetap teguh, kita akan menjadi Ibrahim baru. Dan kita disuruh ngikutin gerakannya Nabi Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim. Ikuti millahnya Ibrahim karena dia menjadi teladan sepanjang hayat. Oke. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sekarang Nabi Ibrahim pergi sudah. Tempat ini tidak kondusif, Babilonia tidak kondusif. Pergi dia ke Palestina. Saya tanya, kenapa setelah dinyatakan pergi, kalimat selanjutnya Rabbi habli minas salihin. Kan ini koyok dumadaan, dari diusir di kampung tiba-tiba terus doa, ya Allah, karuniakan saya dengan anak keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Kenapa kira-kira? Karena kalau Anda dilepaskan dari keluarganya mengusir, orang kampung mengusir, RT, RW semua, dan Anda sendirian. Siapa yang Anda kepinginin? Anda ingin punya teman, punya right companion, punya yang supporternya, dan Anda tidak bisa mengharapkan dari yang lain, karena yang lain semuanya busuk. Anda hanya minta sama Allah, ya Allah karuniakan aku anak ya Allah, yang saleh, yang bisa melipur hatiku, yang bisa nanti sama-sama dakwah. Itu pikirannya Nabi Ibrahim. Terus dumadaan terus, oh iya kok apa ya ngaitkannya? Seakan-akan kalau jenengan baca sekilas tidak nyambung ya. Mari pergi moro-moro doa duwe anak. Ya apa maksud Quran nih? Kayak tidak nyambung, nggak enak kayaknya. Tapi dipikirin terus kalau ngaji Quran itu. Lah ya kenapa ya? Mari kisah kayak demikian, mari ngono pergi, tiba-tiba Rabbi habli minas sholihin. Apa hubungannya ini kan begitu? Tapi kalau kita pahami terus pelan-pelan, indah hubungannya itu. Karena sekarang yang di batinnya Nabi Ibrahim saya sendiri. Bukan itu maunya, tapi karena orang yang sendiri dia kepingin ditemanin. Karena itu penting punya teman yang soleh, solihah. Jangan jomblo. Ya. Harus yang harus segera nikah, terutama bagi laki-laki dan segala macamnya. Don't stay jomblo. Ya. Nggak bahagia. Oke, sama kayak begini, lihat menarik ini. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim kemudian ingin punya anak. Harapannya adalah dakwah ini bisa berkembang, punya anak lagi dan segala macam. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah ngasih kabar gembira. Lihat, selalu nggih, kalau habis kesusahan selalu ada, selalu itu. Bahkan dapat bonus. Kesenangannya apa sudah? Tadi mentas, mukjizat terjadi, api menjadi dingin, menang toh, dan sudah menang itu. Kesulitan sudah ada kemudahan. Berapa lagi kemudahannya ditambahin lagi punya anak? Yang belakang bilang tambah bojo juga Ustadz, loro misalnya. Guyon kalau itu. Ya, tapi yang menarik Anda kan selalu kesulitan itu selalu berbuah dengan kemudahan yang lebih banyak lagi. Dikasih anak, anaknya menarik, Halim anaknya. Halim itu maknanya, Halim itu menarik. Halim itu nama Allah SWT, Halim. Dipakai untuk kata sifat kepada manusia cuma dua saja dalam Al-Quran Al-Karim. Satu kepada Nabi Ibrahim, yang kedua kepada Nabi Ismail. Tidak ada. Sekarang banyak orang namanya Halim, kelakuannya tidak Halim sama sekali. Ya.
Kalau dalam Al-Quran hanya 2 kali halim itu dipakai, untuk Nabiullah Ibrahim dan untuk Nabi Ismail alaihissalam. Apa halim itu? Halim itu tidak emosian, toleran, tidak overreaktif. Kalau dapat sentuh dikit muntapan. Apa bahasa kita? Temperamental. Jadi melebihi sabar sebenarnya. Waduh, mestinya orang marah dia cool. Mestinya dia cool tetap. Dia bisa menjaga dirinya. Namanya halim. Halim. Dan siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Halimah. Masya Allah. Ya. Sama dengan lagunya Roma Irama, Siti Halimah. Ya. Halimah. Halimah Sa'diyah. Masya Allah, itu yang bisa dibayangin. Namanya saja sudah mengindikasikan Nabi dirawat oleh orang yang tidak emosian. Jadi ibu mestinya begitu. Tidak overreaktif, dapat masalah sedikit overwhelm. Yo padahal mek situ masalah. Enggak usah terlalu tau, Dek. Dan itu yang menarik. Itu sifatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, penyabar, nemen sabari, halim. Yang pertama maknanya. Yang kedua, halim itu juga maknanya banyak ujian. Karena itu nanti Nabi Ibrahim hatta mulai dari kecil sudah diuji oleh Allah SWT. Ya. Masih belum genap usia 2 tahun saja sudah diuji. Air susu ibunya mengering, tidak ada air, tinggal sendirian. Ujian mulai dari kecil. Yang kedua. Yang ketiga, halim itu maknanya dewasa. Karena itu adalah istilah bahasa Arab balaghul khulum. Kalau orang nanti sampai dewasa, usia 15-20 tahun, balaghul khulum. Karena itu sebenarnya Nabi Ibrahim tahu, wong Allah menyebut bi ghulamin halim, berarti ya nanti terus akan hidup anakku. Ya, bi ghulamin halim, bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika telah sampai usia Nabi Ismail sa'i. Apa sa'i itu? Kalau sa'i apa? Lari-lari kecil. Maksudnya anaknya sekarang sudah bisa berlari dengan ayahnya. Maksudnya yang lain, sa'i itu maksudnya adalah usia yang sudah bisa orang bisa berjalan, bekerja, bantu-bantu orang tuanya. Saya katakanlah 12-13an tahun. Kemudian qala, berkata ayahnya, ya bunai. Simak kalimatnya, menarik ya. Wahai ayahku, wahai anakku sayang. Kenapa kok diawali dengan wahai anakku sayang? Karena ini berat banget. Simak kalimatnya dulu. Inni ara. Saya mau fokus kepada kata ara. Ara fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Ara fi'il mudhari'. Ya. Ara. Saya melihat. Kalau fi'il mudhari' kejadiannya berapa kali? Berkali-kali. Ya, dari sekarang sampai nanti ara namanya. Waktu Nabi Yusuf cerita tentang mimpinya pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ra'aitu fi'il madhi fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Menarik yang jangan pikirkan. Waktu Nabi Yusuf cerita tentang mimpinya menggunakan fi'il madhi. Waktu Nabi Ibrahim cerita mimpinya kepada anaknya menggunakan fi'il mudhari'. Apa bedanya? Kalau saya bilang saya sudah makan, berapa kali perbuatan itu? Sekali. Saya makan. Berapa kali? Nggak tahu. Bisa 5, bisa 6, bisa 7, tergantung. Saya makan siang, makan malam, makan pagi lagi, makan siang lagi, makan malam lagi, berkali-kali. Maksudnya Nabi Yusuf mimpinya cuma sekali. Terus cerita sama bapaknya. Dan itu kalimatnya ini ro'a itu. Sementara Nabi Ibrahim mimpinya berapa kali? Berkali-kali. Karena itu dia bilang inni ara fil manam. Jadi artinya dia mimpi sekali, habis mimpi denger-denger. Ibaratnya ya, enggak ada ini redaksinya, ini dari saya. Biar jenengan paham maksud saya. Mimpi, oh boy aku mimpi kok nyembelih anakku, ya apa terus ngomong iki. Berat sekali untuk bicara, besok mimpi lagi. Ya bagaimana ya, mikir, susah. Mosok saya habis mimpi terus ngomong, Dek, saya tadi malam mimpi, dapat wahyu, saya disuruh nyembelih kamu. Ya Pak Mune. Hah? Ngomong aja Mas, lek kepin kawin maneh. Ngono mesti saya.
Misalnya jawabannya dia mungkin gitu. Ya, mesti yang menarik. Maka Nabi Ibrahim itu lihat, meskipun Al-Quran tidak menjelaskan, itu indahnya Al-Quran dalam bercerita, tidak menjelasin bagaimana hatinya Nabi Ibrahim, tidak menjelasin. Tapi dengan menggunakan fi'il mudhari', kita tahu susahnya Nabi Ibrahim. Sehingga kemudian diawali dengan kata, anakku sayang, nah bapak cinta sama kamu nak. Ngoten sebenarnya. Tapi cukup hanya dengan menggunakan ya bunai. Bukan ya ibni. Duduk seperti anak minta beliin rokok. Nah, ini tukang rokok ngono, boten ngoten. Ini didudukkan, gampangannya gitu, terus ngomong, anakku sayang, bapak sungguh bapak cinta sama kamu nak. Bapak melihat dalam mimpi berkali-kali, dan ini wahyu dari Allah SWT, fil manam anni, lihat, pertama sudah dikasih taukid, inni ara, temen nak, saya tidak bohong. Ini wahyu dari Allah, aku mimpi. Dalam mimpiku itu sungguh nak, diulang lagi. Orang kalau taukidnya 2 kali untuk menunjukkan apa? Kesungguhan. Hatta terhadap anaknya sendiri. Ondi ono bapak mbek anake ngomong ngono. Temenan nak ya, temenan le, aku tuh kurawan. Temenan iki le, aku tuh kurawan. Ndak butuh. Ndak butuh. Bapak mestinya sama anak ndak lihat kalimatnya menarik cara Al-Qur'anul Karim itu. Subhanallah Al-Qur'anul Karim. Inni ara fil manami anni adbahuk. Aku membunuhmu nak. Fanzur, nadhara itu berpikir untuk sekian waktu, tidak langsung. Kalau nadhara itu misalnya gini, mikir dulu, ya take time, it's okay, jangan jawab sekarang ya. Misalnya, Mbak Aisyah, setelah saya istikharah 40 hari 40 malam, saya memutuskan insya Allah saya berhajat untuk menikahi Anda. Tapi it's okay, jangan jawab sekarang, oke? It's okay, jangan sekarang. Terserah sampean kapan aja, enggak usah putus sekarang. Bahasa Arabnya itu fanzur. Ya? Tidak dijawab langsung, namanya fanzur. Nabi Ibrahim begitu, saking apa nih gitu itu? Saking tahu ini persoalan berat nak. Kamu akan mikir suwe nih. Dan kamu tidak akan bisa tidur. Wong kate dilamar ndak iso turu. Apa mana kate dibelah? Ya. Mau dinikahin saja, jangan jawab sekarang ya. Dah, gua yai ngomong ngono, jangan jawab sekarang ya. Padahal oleh setino, jawab sih. Yang perempuannya bingung ya opo nih, yang jawabnya gimana ya dan segala macamnya. Misalnya menarik kalau kita renungkan sama. Harapan bapaknya semacam itu, Ibrahim tidak akan bisa berikan jawaban langsung. Meskipun dia tahu wahyu harus dilaksanakan, tapi wahyunya kok bertentangan dengan akal. Kok masa aku harus dibunuh? Ini harus diproses lama. Ayahnya ayah yang baik. Ayah yang baik bukan maksain kehendak. Mentang-mentang ayahnya kiai. Dan ini wahyu deh. Hukumnya wajib. Potong, mana lehermu? Bukan begitu. Hikmah kedua. Jadi orang tua harus punya keluasan hati dengerin maunya anak. Yang sekarang sudah jarang. Karena orang tua maunya benar. You wrong nak. I'm right. I am master right and you master wrong. Oh, yang salah anak. Dan bukan begitu, lihat Ibrahim alaihissalam, orang yang kolbun salim. Hatta ngasih waktu untuk anak, pikirin dhisik nak ya, enggak usah sekarang nak. Fandur, madza taro? Apa pendapatmu? But it's okay. Take time. Fine. 1 minggu ayah, oke. Terserah kamu. Tapi lihat jawabannya. Nabi, karena disifati apa? Halim. Halim itu masih dapat masalah kayak apa? Dia cool. Masih kayak apa? Dia ndak overwhelmed, ndak overreaktif. Wah, yang bener sampean Pak. Moro nangis mlebu kamar, jeblok. Oh, aku atau dipateni ya Bapak. Nah itu. Itu namanya bukan halim. Halim itu orang yang meskipun dia ditindih masalah, dia cool. Namanya halim. Masya Allah, Allah itu ya. Cukup. Lihat, kalau kita ini memahami Quran bahkan hatta dengan ceritanya itu sudah koyok ngono ceritanya itu sebenarnya. Hanya dengan halim Allah nunjukin karakternya Nabi Ibrahim. Hatta anak usia 12 tahun saya tanya, arek umur 12 atau katakanlah 15 tahun SMA. Saya tanya, lagunya orang darah muda apa darah tua itu? Darah muda, sifatnya apa anak muda? Meledak-ledak. Sifatnya anak muda meledak-ledak, tidak ada anak muda halim.
Anak muda meledak-meledak maunya. Ngono muda-muda wis tuwa. Oke. Ndak mati, masih kepingin, ya sialah. Tapi lek muda, ono sepeda motor Pak, Pak, ngoten lek anak muda. Saya punya teman di pondok, SMA kelas 2 waktu itu, minta kepada ayahnya untuk beli sepeda motor. Bapaknya ndak mau ngasih beli, masukkan jin. Wah maksan bapak, kan gaya SMA naik sepeda motor, berharap ada perempuan yang dibonceng kan gitu maunya, mau apa lagi? Show off kan gitu anak muda. Dua dipikirin terus karena itu, kalau bukan jin akhirnya beneran. Alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Saya punya teman masya Allah ya, menarik di pondok itu, gara-gara kepingin sepeda motor, masya Allah. Tidak ada, tapi Nabi Ibrahim hatta di usia yang sangat belia, yang Al-Quran menyatakan, lihat, jenengan akan respect nanti. Kenapa sih Al-Quran kok harus diawali balahu sa'ya? Karena untuk nunjuk ini usia yang amat sangat meledak-ledak, meletup-letup. Tapi he can control, dapat mengkontrol dirinya. Kalau ada laki-laki kayak gitu, ndang cepet diambil menantu. Kok arek enom koyok ini? Mestinya marah tapi dia halim. Wah, Ismail ini, ya. Jarang-jarang itu Ismail. Itu subhanallah. Lihat. Dan jawabnya tidak lama, langsung dijawab oleh Nabi Ismail. Masya Allah. Bapaknya itu ngatur suwe. Ayahnya mengatur lama. Terus ngomong dengan diawali, nak duduk sini nak. Ayah cinta sama kamu nak. Demi Allah ayah cinta sama kamu. Tapi ayah mimpi berkali-kali. Dan mimpi ini wahyu dari Allah. Ayah mimpi membunuh dirimu, ayah diperintahkan untuk memenggal lehermu. Sekarang silakan jangan pikir dulu sampai kamu enak, terus bagaimana pendapatmu? Masya Allah, Nabi Ibrahim, Ismail lihat jawabannya. Qala ya abadi, ayah yang mencintai anak dari hatinya, tembus ke dalam hati anak. Ngono, lek sampean nyintai dari hati, akan masuk ke dalam hati. Rumusnya ngono jari wong Arab. Ya, apa yang datang dari hati, nyampeknya ke hati. Tapi lek ngomong aku cinta padamu, tapi asli ini duduk tekan hati nih, lama-lama ketahuan. Lama-lama ketahuan. Dia nyintainya dari hati. Responnya sama. Ngomong ke bapaknya apa? Ya abadi, bapak aku yo cinta sama anda bapak. I love you dad. Nggak harus ditirukan begitu nanti semua teman bapak Pak aku cinta sama kamu pak. Kon mendem tale. Redaksinya ndak harus sama, redaksinya ndak harus sama. Ini kan gayanya. Ya mungkin manggil dengan dad, ngono lek wong barat wis koyo cinta berarti. Ini gini. Bapak, nah ngono itu berarti bapak sayang kan gitu. Ya, kalau punya anak perempuan, Abi, nah berarti sayang dia. Lek Abi biasa, kalau nadanya sendiri. Sama dengan istri kita manggil, Mas. Sayang berarti ini. Mas tolong, enggak biasa, ada nadanya itu. Mau pakai lagu rock apa lah. Qala ya abadi, wahai bapakku sayang. Lihat jawabannya. If'al ma tu'mar. Simple, ini buktinya orang halim. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itu sudah menunjukkan orang yang super sabar. Ya, super sabar. Habis itu dia bilang satajiduni insyaallah minas sabirin. Tapi ya, sekarang memang saya sabar. Sekarang saya bisa ngontrol diri saya. Tapi saya tidak tahu ya, kalau nanti ketika pisau itu ada di leher saya takut nanti kalau saya takut bagaimana. Tapi insya Allah ya, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Meskipun saya tidak tahu nanti, saya cuma berdoa kepada Allah nanti. Saya tidak bisa membayangin cerita ini. Yo opo waktu ada dialog ini. Bagaimana air mata itu keluar dari kedua ayah dan anak ini. Ayah dan anak ini. Dua orang yang sama maunya mencintai Allah SWT. Yang mentaati Allah SWT. Dengan derai air mata keduanya. Aku cinta sama kamu nak. Sebenarnya ayah tidak mau menggal kamu. Tapi ini dari Allah nak. Ayah aku juga cinta ayah. Tapi kalau dari Allah laksanakan ayah. Coba sampean bayangin. Ya apa suasananya itu. Dua orang yang Allah jadi satu. Allah dicintai lebih dari apapun.
Jenengan pikir gampang ngomong ngono itu, susahnya nyondol langit itu. Anaknya cuma bilang, ya aku tahu ya, aku tidak meragukan cintamu ya. Engkau cinta padaku, demikian pula aku cinta padamu ya. Tapi kalau memang itu perintah Allah, enggak apa-apa ya. Saya tahu ini bukan maunya ayah. Masya Allah. Subhanallah kisah ini. Kalau mau direnungkan, Masya Allah. Nah terus orang sekarang dimintai kambing, saya udah enggak mau. Terus sekarang bayangin, Allah Karim. Terus ngomong kolbun salim, pleketeknya. Enggak ada, coba bayangin. Bagaimana tidak kolbun salim? Bagaimana tidak kolbun salim? Orang, Masya Allah. Karena Allah saja yang dipikirin, Allah saja yang dipikirin. Hatta mengalahkan dua ikatan itu. Ayah mestinya lihat, mending aku sing mati nak, ngono mestine bapak iku yang anak. Tapi karena Allah dia laksanain, meskipun berat hati. Subhanallah kisah ini memukau kisah ini. Kan itu direkam oleh Al-Quranul Karim. Tapi lain jenengan moco tidak dari Al-Quran, dah kira menarik. Kemudian bapaknya berkata, tidak menarik. Tapi kalau lihat teksnya, Masya Allah teksnya Al-Quran itu. Satajiduni, karena nanti. Satajidu, tajidu fi'il mudhari'. Dikasih sin lagi. Nanti maksudnya. Meskipun saya sekarang sabar ya. Ibaratnya ngomong, saya sekarang bisa jawab, ya lakuin. Tapi ya nanti kalau waktu disembelih, terus kalau saya, ditafsir dijelasin. Nanti kalau saya gemetar, ya semoga saya masih bisa sabar ya. Saya bayangin ya opo terus ya. Anak mungkin dipeluk, ya nah ya opo. Yang bungeran ya opo bayangin. Dan saiki lah enggak usah agomo anak wis. Ayo. Kalau orang sekarang mungkin Masya Allah kalau kita renungin. Ya. Karena itu nanti Allah mengkritik kita. Di surat An-Nisa ayat berapa ya? Saya tidak tahu. Walau anna katabna kata Allah. Kalau seandainya aku wajibkan atas kalian alaihim aniktulu anfusakum untuk membunuh diri kalian. Awi khruju min diyarikum atau aku wajibkan Anda untuk keluar dari rumahmu, kata Allah SWT, dari negerimu. Kata ma fa'aluhu illa qalilan minhum, maka nanti hanya akan ada sedikit orang yang akan melakukan hal tersebut, kata Allah SWT. Aku loh ndak njaluk awakmu kongkon nyembelih anakmu. Aku tidak meminta sekarang engkau untuk menyembelih lehermu sendiri. Kalau saya tanya, kalau Allah meminta, boleh enggak? Ya boleh, wong kita ini milik Allah kok. Yang nyiptain Allah. Allah enggak minta banyak dari kita. Allah minta hanya sebagian nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan bukan untuk Allah. Pahalanya mengalir ke kita. Allah minta kita berbagi sama orang lain. Betapa kikirnya kita. Terus gitu bilang, ya Allah, I love you God. Kata Allah, ojo ngomong wis percuma. Ngono kata Allah itu. Ya, ini yang harus kita renungkan berkenaan dengan tadhiyah, pengorbanan. Karena itu disebut dengan udhiyah, dengan tadhiyah. Dia puncak sacrifice, puncak pengorbanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir kita renungkan dengan kurban itu, dengan kurban ya. Kita lanjutin singkatnya. Saya boleh sampai jam berapa ini ya? 5 menit lagi insyaallah ya. Kalau diperbolehkan. Fa'aradu, belum ada catatan berarti boleh. Fa'aradu. Saya tidak menyangka, dugaan saya tidak lama. Falamma balagha if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minal aminin, minas sabirin. Falamma aslama, ketika keduanya pasrah total kepada Allah. Dua-duanya sudah aslam. Ini yang disebut dengan muslim. Ya, ketika Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah kalian, Nabi Ibrahim bilang, aslamna. Dan itulah, wa nahnu minal muslimin. Kita tiap hari bilang ngoten niku, nggih. Wa ma ana minal musyrikin, wa ana minal muslimin. Ya. Kita bilangnya begitu. Inni wajjahtu wajha lilladzi fatara samawati wa ma ana minal musyrikin. Ya, ila akhiri kita bilang wa ana minal muslimin. Aku ya Allah termasuk orang yang pasrah 100% dalam jenengan. Duwe-duwe datang korban dari minal muslimin. Ya, lah kok minal muslimin ya. Muslimin tonggo dhewe tibanya. Oke, kalian lihat. Falamma aslama, ketika duanya sudah pasrah, mereka hendak melaksanakan ini. Watallahu lil jabin.
diletakkan, dibaringkan di atas pelipisnya. Ya. Sebagian riwayat menuturkan begitu diletakin itu bergetar badannya Nabi Ismail. Karena manusiawi, hatta meskipun beliau ini nabi, tapi beliau ini adalah manusia tetap. Jadi Nabi Ibrahim itu kerosong geter ya awak ini ku. Lah nopo wong kula mbeleh sapi ae gemeter, apalagi orang ini. Jangankan yang menyembelih, jangankan yang disembelih, yang menyembelih. Saya pernah pertama kali saya nyembelih sapi, gemeter saya. Karena kan besar. Habis itu pengalaman, udah banyak sapi yang saya sembelih. Berani, api awal takut, lek wedhus sudah biasa kambing. Tapi kalau sapi besar, awalnya takut. Bayangin sekarang bagaimana hatinya, hancurnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hancurnya Nabi Ibrahim hanya karena qalbun salim. Apa saja yang datang dari Allah, dan nanti kita renungkan ya. Oke. Watallahu lil jabin. Sebagian riwayat menuturkan yang lebih panjang, diambil pisaunya, diletakin berkali-kali tidak tembus. Tambah yo opo tragedine kowe. Mungkin kecampur banyu elo dan segala macamnya sampai nangis itu. Ayah dan segala macamnya, masya Allah ya. Tapi tidak bisa terus. Dan dalam keadaan itu terus gitu baruan nanti wanadainahu ayya Ibrahim, muncul suara, hei Ibrahim, dari Allah Subhanahu wa taala. Dua manusia ini yang menjalankan perintah Allah, yang hatta berlawanan dengan akalnya. Akal yang mana yang bisa menerima? Dalam tafsir orang-orang liberal yang modern seperti Syahrur, Muslim liberal menyatakan Nabi Ibrahim salah melakukan interpretasi mimpi. Karena mestinya itu mimpinya bukan menyembelih anak, tapi Ibrahim salah interpretasikan. Aku mau cok gondolmu itu yang salah tapi kan. Oh, ada sahrur.org, artikelnya memang bahasa Arab, tapi menarik artikelnya bagi orang yang seneng otak-atik pikiran. Tapi ya harus ada pembandingnya ya, garing melendeng nanti pikirannya. Ya, oke. Wanadainahu ayya Ibrahim, baru kemudian ada suara yang keras yang menyatakan, hei Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Kalau Ibrahim salah, kalimatnya bukan saddaqta. Engkau telah membenarkan mimpimu. Engkau telah melaksanakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Bukan beribadah saja, orang yang memberikan ibadah yang paling terbaiknya untuk Allah namanya muhsin. Wa kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian Allah yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Saya singkat saja nggih. Wa fadainahu, dan kemudian Allah menggantikan, dijadikan ransom, diganti bidzibhin dengan sembelihan azim yang besar, Yang menarik, mari kita renungkan. Di sebagian riwayat dituturkan kambingnya ini namanya kambing kibas, namanya Jarir. Jadi dulu waktu Habil sama Qabil ngasih kurbannya, yang hilang apa? Kambingnya. Siapa? Habil apa Qabil? Kambingnya Habil hilang. Kemudian menurut riwayat kambingnya ini ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diganti dengan kambing itu. Dan banyak riwayat, meskipun di tafsir Muhammad Amin Al-Harari misalnya macam-macam katanya, wallahu alam, saya tidak tahu kekuatan riwayatnya, tapi dibaca menarik-menarik, wallahu alam, sekedar informasi, tapi tidak usah dipercayain dalam-dalam. Pokoknya ono riwayat begitu. Dagingnya tidak bisa dibakar, tidak bisa hancur dagingnya, ya, karena memang ini kambing surga, ya. Wallahu alam. Tapi singkatnya disembelih kemudian. Dan ada sekian banyak riwayat yang menuturkan dulu kepalanya ini dan kornnya ini, tanduknya itu masih diletakkan di Ka'bah. Nanti ada hadis misalnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, riwayat yang menuturkan bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Utsman bin Affan untuk menutupi tanduknya, karena orang-orang kalau beribadah di dalam Ka'bah gelok tanduk iku ben yo tanduke Nabi Ibrahim,
sama atau nyembelih begitu. Ya, misalnya inni kuntu ra'aitu qarnail kabshi hina dakhaltul bait fanasaitu an amuraka an tukhammirhuma. Misalnya di dalam Ibnu Katsir dijelaskan, ya, kata sesungguhnya aku melihat dua tanduk, kata dia, ya, dua tanduk domba ketika aku memasuki Baitullah, tetapi aku lupa menyuruhmu untuk menutupinya dengan kain. Oleh karena itu tutupilah keduanya, karena sesungguhnya tidak selayaknya di dalam Baitullah itu ada sesuatu yang bisa menyibukkan atau melengahkan orang dari sholat. Ya, itu kata-kata Utsman bin Tolhah, ya, ketika diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekian banyak riwayat sebagaimana dikutip di banyak tafsir berkenaan tentang kambingnya. Oke. Sekarang yang menjadi renungan kita terakhir, sedikit lagi, mungkin 2 menit lagi, 1 menit. Kurban adalah salah satu bukti udhiyah kita, bukti pengorbanan kita kepada Allah. Ada kalimat kata yang tidak sama antara pengorbanan atau tadhiyah dengan kurban dalam bahasa Indonesia. Kurban dalam bahasa Indonesia adalah seakan-akan kita memberikan sesuatu yang tidak akan ada kembalinya. Karena itu kemudian ada kita berkurban jiwa raga. Maksudnya tidak ada. Kalau yang disebut kurban itu kita ngasih sesuatu tapi tidak ada kembaliannya. Namanya kurban. Tapi tidak dalam bahasa Arab. Tadhiyah, kurban maksudnya kita memberikan sesuatu tapi nanti mesti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada wa fadainahu bidzibhin azim. Kenapa sih orang berat berkurban? Karena dia merasa enggak ada balasannya. Yakinlah, tidak ada kurban yang tidak ada balasan. Tapi jangan mengharapkan balasan dari manusia. Harapkanlah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka PR yang pertama bagi kita adalah, karena sebentar lagi kita menghadapi Idul Adha. Idul Adha. Satu adalah bahwa Idul Adha adalah momen kita mensucikan hati kita. Untuk bersihin hati kita, nunjukin bahwa kita kepingin punya hati yang qalbun salim, punya hati yang selamat, yang baik dan segala macam. Karena itu bagi siapa yang berkecukupan rezeki, yang tidak menunaikan haji, kalau ada uang, berkurbanlah. Karena kurban itu nanti yang akan bersihin hati kita. Karena ada sekian banyak penyakit hati. Salah satu penyakit hati adalah terlalu cintanya kita sama dunia. Dan tidak bisa diobati cinta sama dunia dengan mengaji. Mboten saged. Cinta sama dunia obatnya apa? Keluarin dunianya. Sebagian dari diri kita. Melalui sedekah, melalui infak, melalui kurban. Itu nanti akan membersihkan diri kita, bersihin hati kita. Nanti pelan-pelan nanti akan ada qalbun salimnya. Dan percaya ada wa fadainahu bidzibhin azim. Ada balasannya nanti dari Allah. Ada kibas-kibas baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak usah takut dengan itu. Bayangkan setiap tetesan darahnya menggugurkan dosa kita. Masya Allah. Itu yang harus kita renungkan berkenaan, bahkan sampai makanya ada perbedaan di kalangan ulama. Bahkan bagi siapa yang memiliki kecukupan uang, tapi di hari raya Idul Adha dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke musola kami, kata Rasulullah. Tidak usah ke masjid aja orang kayak begitu itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ciri dari orang yang hatinya bersih, ciri dari orang yang dekat sama Allah adalah dia menyubur kebaikannya kepada orang lain. Dalam konteks ini adalah berkurban. Tentu bagi siapa yang tidak punya kecukupan rizki untuk bisa berkurban, kurbanlah dengan cara yang lain. Yang punya tenaga, gunain tenaga itu untuk membersihin hati kita, untuk mau sungguh-sungguh mengorbankan diri kita untuk Allah wa rasuluhu. Itu yang harus menjadi PR kita berkenaan dengan Idul Kurban ini. Ya, sebenarnya masih banyak yang bisa kita diskusikan, ayat-ayat yang lain berkenaan dengan kisah kurban di dalam Al-Quranul Karim, tapi ini saja mungkin yang bisa saya sharingkan. Semoga menginspirasi kita dan menjadikan potret Ibrahim dan Ismail alaihissalam menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana mestinya kita berkurban untuk agama ini, berkurban untuk Allah SWT. Yang paling terakhir adalah berhubungan dengan hukum Allah, perintah Allah.
mau masuk akal atau tidak masuk akal. Mau bisa kita terima menurut otak kita atau belum bisa kita terima menurut otak kita. Hati yang bersih adalah dia taslim. Ini apa ya, Islam kok begini sih, terima saja. Kurang apa sih kita? Hatta Nabiullah Ibrahim, orang yang super cerdas, disuruh merentah yang paling tidak masuk akal, menyembelih anak. Nabi Ibrahim kan mestinya bisa, apa Allah tidak keliru ya? Kenapa ya? Dengan segala macam analisis. Tapi kalau berhubungan dengan Allah SWT, taslim, sami'na wa ata'na. Itulah mestinya indikasi salimnya hati. Indikasi bersihnya hati adalah kalau berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na, kami dengarkan ya Allah, wa ata'na, dan kami taati. Pun usah terlalu banyak analisis. Wah, saya kan sudah banyak Ustadz, daripada kurban terus nanti kan begini-gini, leketek wis mboten usah. Sami'na wa ata'na. Kalau ada perintah apapun, ini begini harus pakai jilbab, sami'na wa ata'na. Pun ngoten, itu tanda hati taslim, hatinya salim, hatinya bersih. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Kita meniru akhlaknya Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, bertadhiyah, berkorban untuk agama ini, memberikan ketulusan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Semoga kita kelak dipertemukan dengan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam adzabih, ya, orang yang dikurbankan, yang karena kisah ini kemudian kita tidak lagi dibebani dengan beban yang berat sebagai beliau, sebagaimana beliau harus mengorbankan anaknya, tapi kita hanya disuruh menyisihkan sebagian rizki kita yang kelak nanti juga akan membahagiakan saudara-saudara kita sama muslim. Itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, mohon maaf yang mau bertanya mungkin diundur ke lain waktu. Sekarang diminta untuk Ustadz sekalian ditutup dengan doa. Oke, kita akhiri dengan doa, semoga Allah memudahkan kita untuk memiliki hati yang bersih, memiliki qalbun salim, dan semoga kita dijadikan generasi-generasi yang memperkuat agama ini, jadi da'i ilallah, yang teguh, kokoh dalam menyampaikan dakwah ini meskipun mungkin ada tantangan-tantangan dalam hidup, dan semoga Allah memberikan jalan keluar sebagaimana Allah memberikan jalan keluar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita diberikan keturunan-keturunan yang soleh, anak-anak yang menjadi permata hati sebagaimana Ismail alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا الذي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.